Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswaku kelas 7. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pak Tanana, Mapel PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum saya mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama keyakinannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, semangat pagi, semangat belajar. Di sini kelas 7 bab 3 ya. Bagian pertama ya. Bagian pertama mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut, tolong disimak. Oke. Nah, di sini ada namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kesimpulannya, kita ini nanti mempelajari mengenai sejarah ya. Paling banyak mempelajari mengenai sejarah. Oke, lanjut. Ya. Di sebelah atau di bawahnya saya ini ada gambar ya. Gambar apa? Ya, gambar lambang negara kita. Burung Garuda Pancasila. Nah, ini ya. Oke. Ini enggak saya bahas, saya membahasnya yang sebelahnya. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Simak ya. Nah, ini coba dibaca itu di bawahnya. Mempelajari mengenai konstitusi. Nah, ini ya. Apa sih konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ya, saya ulangi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oke. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai belajar sejarah. Oke ya. Oke. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita mengawalinya mengenai BPUPKI. Di sini
diceritakan badan ini resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kira-kira siapa ketuanya? Ketuanya kira-kira siapa? Apakah Pak Tan pakai baju ini gambarnya? Nah, apakah ini? Hah? Soekarno? Ya, bukan ya. Jadi ketuanya ini yaitu Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Selama BPUPKI berdiri telah diadakan 2 kali ya, 2 kali. Masa persidangan resmi BPUPKI dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Jadi di dalamnya BPUPKI itu ada satu, yaitu panitia kecil. Nah, sebelahnya sekarang, masa persidangan BPUPKI yang pertama diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dengan tujuan apa? Untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia Merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Oke, lanjut. Nah, perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang kedua 10-16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Jadi yang Pak Tan kasih merah itu yang poin penting ya. Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi Keuangan. Oke. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada 11 Juli 1945 ya, 1945, panitia perancang UUD Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini ya. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia kecil, perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo. Ya. Jadi bukan Soekarno ini ketuanya. Nah, yang saya pakai baju ini, tapi Supomo. Nah, ini. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno, ya. Ada 3 hal. Sebagai ketua panitia 9, ya. Jadi Soekarno itu sebagai panitia 9. Ini ya. Yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Lanjut. Nah, di sini batang tubuh ya, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian hari dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya sebagai berikut ya. Jadi apa ini? Batang tubuh itu kemudian hari dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang kamu dengarkan saat upacara. Nah, berapa alinea?
A5. Oh, masa 5? Ada berapa? Ada 4 ya, jadi 4 alinea. Oke. Hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. Oke. Membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Bentuk negara kesatuan atau unitaris. Kepala negara di tangan satu, yaitu presiden. Nah, sampai di sini penjelasan dari Pak Tan Hana. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar YouTube-nya Pak Tan. Jangan lupa subscribe dan like atau disebarkan ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat. Oke, di sini ada soal. 3 soal. Silakan kalian kerjakan, dikumpulkan di Google Classroom atau WA. Oke, dari sini Pak Tan akhiri. Besok lagi ada kelanjutannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sebelumnya kita berdoa untuk penutupan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semangat pagi, selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP. Oke, saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.